Om Swastiastu. Berjumpa kembali bersama saya, Kade Eka Surisna, dalam video pembelajaran yang berbasis Iptek Cermat. Iman, peduli, tekun, kreatif. Selamat menyaksikan. Baiklah, untuk kesempatan pada hari ini, kita akan membahas terkait dengan vektor dalam ruang atau dimensi 3. Ada 4 pokok bahasan atau 4 topik yang nanti kita akan bahas, yaitu yang pertama terkait dengan menyatakan vektor dalam ruang. Yang kedua, sifat-sifat aljabar vektor dalam ruang. Yang ketiga, panjang vektor dalam ruang. Sedangkan yang keempat, vektor satuan dalam ruang. Jadi, 4 pokok bahasan inilah yang nanti kita akan bahas pada kesempatan pertemuan kita hari ini. Kita akan mulai untuk pokok bahasan yang pertama, menyatakan vektor dalam ruang. Vektor dalam ruang dinyatakan dengan vektor P itu sama dengan X1, Y1, Z1. Atau dapat juga dinyatakan dalam bentuk kombinasi linear dari vektor X1 dengan vektor satuan I ditambah Y1 dengan vektor satuan J ditambah Z1 dengan vektor satuan K. Vektor P dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut. Nah, nilai X1 dengan vektor satuan I itu searah dengan sumbu X. Nilai Y1 itu searah sumbu Y dengan vektor satuan J. Sedangkan nilai Z1 searah sumbu Z dengan vektor satuan K. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan berapakah besaran vektor P jika berada pada ruang? Nah, kalau digambarkan, jadi OP itu mewakili vektor P. OP sama dengan X1, Y1, Z1 dan dapat ditulis dalam bentuk kombinasi linear dengan menggabungkan nilai X1 dengan vektor satuan I ditambah Y1 dengan vektor satuan J ditambah Z1 dengan vektor satuan K. Ya, begitulah menyatakan vektor dalam ruang. Selanjutnya, kita akan membahas untuk topik atau pembahasan yang kedua tentang sifat-sifat aljabar vektor dalam ruang. Adapun sifat-sifat aljabar vektor dalam ruang adalah sebagai berikut. Misalkan terdapat vektor A itu sama dengan X1, Y1, Z1 dan B, X2, Y2 dan Z2. Jika M adalah bilangan real atau skalar, maka akan berlaku sifat-sifat sebagai berikut. 1. Jika vektor A sama dengan vektor B, maka dengan sendirinya X1 sama dengan X2, Y1 sama dengan Y2, demikian juga Z1 sama dengan Z2. 2. Jika vektor D itu adalah penjumlahan dari vektor A dan B, atau D, vektor D sama dengan A ditambah B, maka D sama dengan, jadi menjumlahkan masing-masing X1
ditambah X2, Y1 ditambah Y2, Z1 ditambah Z2. Masing-masing komponen dari vektor A dan vektor B dijumlahkan. 3. Jika vektor D sama dengan M kali vektor A, maka vektor D sama dengan M kali X1, M kali Y1, M kali Z1. 4. Lawan dari vektor A adalah negatif A. Itu nilainya min X1, min Y1, dan min Z1. Jadi, demikianlah sifat-sifat aljabar vektor dalam ruang. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang panjang vektor dalam ruang. Dalam menentukan panjang vektor pada suatu bidang atau dua dimensi yang kita bahas sebelumnya, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Pada kesempatan ini, karena kita membahas panjang vektor dalam ruang, P itu mewakili vektor OP, maka vektor P yang dinyatakan dengan kombinasi linier dari nilai X1 I ditambah Y1J ditambah Z1 K. Nah, maka panjang vektor P yang juga bisa dibuat dalam bentuk seperti ini. Panjang vektor P dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. Di panjang vektor P sama dengan akar dari X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah Z1 kuadrat. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan vektor satuan dalam ruang. Untuk pembahasan vektor satuan dalam ruang, misalkan diketahui suatu vektor A yang nilainya X, Y, Z. Vektor ini mempunyai panjang akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tentang panjang vektor dalam ruang. Nah, untuk menentukan vektor satuan dalam ruang, maka vektor satuan yang searah dengan vektor A adalah vektor A tersebut dibagi dengan panjang dari vektor A. Atau jika ditulis dalam bentuk persamaan umum, maka dapat dituliskan sebagai berikut. Vektor satuan A itu sama dengan vektor A dibagi panjang vektor A. Demikian video yang bisa saya tampilkan. Semoga bermanfaat dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.